belajar coding dan AI ya. Ini merupakan pembelajaran baru. Nah, untuk memulai kegiatan, bagaimana? Sudah siap belajarnya? Sudah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang baca doa. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Kenapa? Nah, untuk Erik dan Sri, mari kita doakan agar mereka cepat sembuh. Amin. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang ini ingin mengecek semangat kalian. Coba tepuk semangatnya dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Untuk kali ini capaian pembelajaran itu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Sebelum ke pembelajaran utama, Ibu ingin tahu dulu bagaimana pengetahuan awal kalian tentang berpikir secara komputasional. Nah, ini Ibu akan memberikan 5 soal ya, tes. Silakan diisi. Ya, silakan dibagikan ke belakang ya. Ke belakang kan. Perhatikan ya gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Indomie. Indomie apa? Indomie. Ada yang tahu bagaimana cara membuat Indomie goreng? Coba 1 orang. Siapa yang mau? Ya? Agi, silakan. Bagaimana caranya? Sebutkan. Caranya memanaskan air dulu, Ya, langsung masukin minyak, ya, tunggu sampai mateng, langsung ditiriskan. ya. Terus? Masukkan bumbu ke dalam mie dan hidangkan dalam mangkuk. Ya, tepuk tangan. Nah, apa sih hubungannya sama pembelajaran hari ini? Yuk kita simak ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Lebih jelasnya, coba kalian simak ya yang di video yang ada di depan. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika Semuanya sudah menyimak ya video tadi tentang apa? Komputasional. Atau berpikir secara komputasional. Jadi berpikir secara komputasional itu bukan berarti harus menggunakan komputer dan internet.
Nah, untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menggunakan berpikir secara komputasional. Nah, contohnya, misalnya kalian tadi ingin membuat mie. Jadi bagaimana sih urutannya untuk membuat mie? Atau bagaimana kalian pergi ke sekolah? Dari rumah ke sekolah bagaimana tadi menggunakan apa? Jalan kaki. Nah, bagaimana cara menggunakan motor misalnya? Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang karena ada yang tidak hadir kan hari ini. Ya, sudah berkelompok semuanya? Sudah. Kelompok 1 3 orang ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari 4 kelompok ini akan ibu berikan LKPD yang berbeda-beda ya. Nah, ada kelompok yang pertama mencari 3 benda. Misalnya untuk makan, belajar, mengaji, bersih-bersih, kemudian memasak. Nanti kalian gunting gambarnya, kemudian ditempel ya di sini. Kemudian yang kedua, jadwal harian. Nah, jadwal hariannya di sini ada gambar bangun tidur. Jadi kalian susun dari awal sampai akhir, sampai tidur. Kemudian ada jadwal menu makan sehat. Pilihlah makanan yang menurut kalian sehat. Nanti digambar, digunting ya gambar-gambar makanannya, kemudian ditempel. Misalnya pada hari Senin, kalian memilih anggur, kemudian makanan utamanya misalnya daging, begitu ya. Kemudian untuk kelompok 4 nanti membuat langkah-langkah membuat jus mangga. Nah, nanti kita kelompok tadi ya. Nah, untuk kelompok ini ya, bentar digunting dulu ya. Ini jadwal harian. Nah, ini ya, digunting, silahkan digunting, kemudian ditempel. Sudah memilih benda-bendanya? Sudah. Untuk makan ada? Ada. Untuk apa lagi? Belajar. Terus? Mengaji. Bersih. Kelas. Masak. Silakan. Sudah ada gambarnya? Sudah dipilih? Ya, silakan bagi-bagi tugas ya. Kelompok ini membuat apa? Jadwal menu makanan sehat. Ya, silakan kalian pilih ya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Hari apa itu? Ya, hari Minggu. Silakan pilih. Untuk kelompok ini membuat jus mangga ya. Sudah kebayang membuat jus mangga? Sudah bisa? Jangan lupa ditulis dulu bahan-bahannya ya. Apa saja kalau membuat jus mangga? Mangga. Terus apa lagi? Air, susu. Alatnya memakai apa? Blender, pisau. Silakan lanjut ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Silakan. Ya,
Tiga benda untuk makan, belajar, mengaji, bersih kelas, dan masak. Ya, untuk makan apa saja bendanya? Ada garpu, mangkok, sama piring. Untuk belajar ada pensil, penggaris, dan buku. Untuk mengaji ada peci, Quran, sama baju. Untuk bersih kelas ada kemoceng, sekop, dan pelan. Untuk memasak ada katel, pisau, dan kompor. Ya. Bagaimana kelompok lain ada tanggapan tidak? Apakah ada yang berbeda pendapat dari benda-benda tadi? Tidak. Sudah semuanya sependapat? Barangkali ada benda untuk mengepel tapi dipakai untuk makan. Tidak ya? Betul? Tidak ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Kalau tidak silakan ditutup. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang mau ke depan? Silakan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan jadwal harian. Yang 4, bangun. Setelah bangun, sholat. Setelah sholat, mandi, makan. Jam berapa makannya? Makannya jam 6. Ya, terus. Setelah makan, berangkat sekolah. Belajar. Setelah pulang sekolah, bermain. Makan siang. Setelah makan siang, menyapu, mencuci baju, beribadah, mengaji, belajar, dan tidur. Ya, itu jadwal harian yang kelompok 2 buat. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan jadwal menu makanan sehat. Pada hari Senin ada anggur, wortel, mie, dan stroberi. Hari Selasa ada brokoli, nasi campur, alpukat, dan nasi kuning. Hari Rabu ada nasi campur, nasi dan telur, tomat, dan pisang. Hari Kamis ada sate, ada Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok mana lagi? Oh, kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan menyampaikan langkah-langkah membuat jus mangga. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ada, silakan tutup. Tutup bel ya sampai. Semuanya tadi sudah tampil ya ke depan. Ada yang membuat jus mangga, kemudian ada yang membuat jadwal harian, ada yang membuat jadwal menu makan sehat. Kemudian ini memilah ya, memilah barang mana sih yang untuk makan begitu ya. Nah, coba simak penjelasan di depan ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan prinsip yang terinspirasi dari komputer. Jadi bukan berarti komputasional itu selalu menggunakan komputer dan internet. Nah, tujuannya menyederhanakan masalah yang rumit, kemudian menemukan pola, membuat model, lalu menyusun langkah penyesuaian yang efisien. Tadi ada 4 ya.
tadi kalian diskusikan semuanya mengandung ini ya. Yang pertama, dekomposisi. Proses dekomposisi adalah pemecahan masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Dengan cara ini, setiap bagian dapat dipahami dan ditangani satu per satu. Selanjutnya, pengenalan pola. Untuk pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari data dan masalah yang muncul. Kemudian, untuk mengidentifikasi kemiripan, keteraturan, dan pengulangan dalam data, objek, atau proses. Pola membantu dalam membuat prediksi dan mempercepat proses pemecahan masalah. Contohnya, pola jam pelajaran. Setiap Senin kita mengadakan apa? Pelajaran. Kemudian setiap Selasa pagi sebelum belajar apa dulu? Nah tadi untuk pengenalan pola, misalnya membuat menu makanan sehat. Nah polanya dari sini ada makanan sehatnya, ada buah-buahannya. Misalnya setiap hari itu ada buahnya, ada sayurnya, kemudian ada makanan beratnya seperti nasi, terus ayam. Nah itu pengenalan pola. Jadi polanya ada ya, setiap hari polanya itu ada sayurnya, ada buahnya, kemudian ada makanan beratnya, ada proteinnya. Misalnya protein ayam, kemudian ikan. Selanjutnya yaitu abstraksi. Untuk abstraksi yaitu proses menyaring atau mengabaikan informasi yang tidak penting, hanya mengambil bagian yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Ini seperti melihat intisari dari sebuah permasalahan. Abstraksi misalnya memilah sampah berdasarkan jenisnya. Keempat, algoritma. Nah, algoritma ini urutan langkah-langkah yang logis, terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah tugas atau memecahkan masalah. Dalam coding, algoritma adalah dasar dari semua program komputer. Contohnya, membuat resep masakan. Nah, resep yang mudah tadi apa? Membuat mie, atau yang dilakukan kelompok 4 membuat resep jus seperti itu. Jadi ada 4 ya, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi, terus dekomposisi pengenalan pola, kemudian abstrak, terus yang terakhir apa ini? Seperti itu ya. Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, Alpi silakan. Proses pemecahan masalah kehidupan sehari-hari seperti komputer. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berpikirnya seperti komputer. Tapi bukan berarti harus menggunakan komputer, hanya cara berpikirnya saja. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya proses pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi membuat jus mangga, mengatur jadwal bangun sampai dengan tidur lagi, kemudian mengatur jadwal makanan sehat dari Senin sampai hari Minggu. Terus misalnya memilah mana sih barang yang digunakan untuk makan, minum, kemudian untuk mengaji, seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi kemampuan komputasional itu bukan berarti menggunakan komputer. Komponennya ada berapa? 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, kemudian yang terakhir algoritma. Nah, sekarang kita proses dulu ya. Silakan dibagikan Bu ke belakang. Sekarang kita proses dulu ya. Silakan dikasih nama dan kelas ya. Ya, diisi silakan. Diisi namanya ya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Coba belakang. Silakan. Ya, stop diisi. Nih, diisi nama. Ya.
Sudah? Sudah. Wah, pada yang sudah? Hebat. Silakan semuanya diisi dulu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, silakan yang dulu isi dulu. Ya, dicap Pak, sok. Diisi, dipilih. Nih. Sok. Ya, sudah ya. Semuanya mengumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Ya, kamu pakai itu sudah? Oh. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Nah, semua ya sudah selesai ya. Mari kita melakukan refleksi. Apa yang hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ada yang mau menyebutkan? Apa saja? Ya, Agi? Apa saja yang kita lakukan hari ini? Yang kita pelajari tadi tentang apa? Memahami coding dan AI. Ya, memahami coding dan AI. Terus apa lagi? Berpikir komputasional. Terus apa lagi bagiannya? Dekomposisi, algoritma ya. Bagian mana dari pelajaran yang paling kamu sukai? Apa sih yang paling kamu sukai tadi? Nah, algoritma. Terus apa lagi? Menggunting apa? Memilih-milih makanan atau apa gitu. Mana yang paling kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Algoritma. Praktek, ya, praktek menggunting ya, memilih makanan. Kemudian, bagian mana yang menurutmu sulit? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Ada yang sulit tidak tadi? Tidak ya? Tidak. Kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bisa membuat jadwal sendiri ya. Soal jadwal harian. Terus menemukan langkah-langkah yang cepat untuk misalnya membuat jus mangga. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang tidak? Mana ekspresi senangnya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang pembelajaran logik ya, dipelajari. Nah, mungkin demikian untuk kegiatan hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.